Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5, hari ini kita belajar tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan. Hari ini kita akan membahas subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran pertama. Sebelum kita lanjutkan materi ini, mari kita berdoa dulu. Apa yang nanti kita dapatkan semoga bermanfaat. Doa mulai. Terima kasih. Kalian perhatikan di situ ada 2 gambar. Yang pertama gambar buah cengkeh sebelum dikeringkan. Yang kedua buah cengkeh setelah dikeringkan. Cengkeh merupakan salah satu rempah yang ada di Indonesia. Rempah-rempah sangat melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Anak-anak, apakah kalian tahu mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah karena harga jual rempah-rempah di Eropa pada waktu itu sangat tinggi. Seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa Eropa? Harga rempah-rempah semahal emas. Masyarakat Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan samudra dan penjelajahan terhadap negara yang kaya rempah-rempah. Rempah-rempah ini salah satunya adalah cengkeh. Cengkeh ini sangat bermanfaat. Di antaranya adalah sebagai bumbu masak. Cengkeh digunakan dalam bentuk utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi, sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Yang pertama itu bangsa Portugis pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Kemudian disusul bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, yaitu Maluku tahun 1521. Selanjutnya Belanda. Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten tahun 1596. Faktor-faktor
yang mendorong penjelajahan samudra. Yang pertama itu adalah adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah ini untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Faktor yang kedua adalah adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus, yaitu menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Faktor yang ketiga yaitu adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Faktor yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, yaitu dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Yang ketiga adalah ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada bintang, sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Kalian tahu siapakah yang dimaksud dengan bangsa Barat? Yang dimaksud dengan bangsa Barat itu adalah bangsa-bangsa Eropa. Dan apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia? Faktornya adalah ingin menguasai negara penghasil rempah-rempah. Yang ketiga, kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Itu mulai tahun 1511 yang diawali oleh bangsa Portugis. Selanjutnya yang keempat, di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Pertama kali mendarat di Tidore dan Maluku. Yang kelima, mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Karena ingin mencari kekayaan atau gold, menyebarkan agama atau gospel, mencari kejayaan atau glory, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam, bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Kondisi rakyat yang mengalami penjajahan adalah menderita. Anak-anak, kalian tahu tentang perubahan dari buah cengkeh yang asalnya hijau sebelum kering, kemudian berwarna coklat ketika kering. Ini adalah mengalami perubahan benda. Nah, benda ini menurut sifatnya ada 3 macam. Yang pertama adalah benda padat, contohnya batu, kayu, batu bata. Benda padat ini ciri-cirinya adalah bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua, ciri-cirinya dapat berubah bentuk dengan diberi perlakuan tertentu, seperti digunting atau kayu
dibentuk menjadi kursi. Nah, ini ada perlakuan tertentu. Yang selanjutnya adalah benda cair. Contohnya air, madu, dan minyak. Ini adalah benda cair. Dan apa ciri-cirinya benda cair? Yang pertama adalah bentuknya sesuai wadahnya. Di mana dia berada, dia akan mengikuti wadahnya itu. Yang kedua, volume benda cair tetap. Yang ketiga, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jadi dari yang tinggi ke yang rendah. Yang keempat, permukaan benda cair yang selalu datar. Yang kelima, dapat melarutkan benda. Yang keenam, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Yang ketujuh, menekan ke segala arah. Selanjutnya adalah benda gas. Contohnya uap air, udara, dan asap. Ciri-cirinya benda gas itu adalah bentuk dan volume tidak tetap. Yang kedua, menempati ruang. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Anak-anak, itu tadi pembelajaran tema 7 subtema 1 pembelajaran 1 tentang peristiwa dalam kehidupan atau peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Sampai sini dulu, mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Semoga apa yang kita dapatkan tadi dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.